semua. Shalom. Shalom. Apa kabar ya adik-adik semua? Tentunya baik-baik saja kan? Iya. Gimana selama di rumah adik-adik? Pasti bosen ya. Udah 1 bulan lokasi ini Kak Esra kita nggak ketemu. Iya, udah satu bulan kita nggak sekolah minggu ya adik-adik ya. Kak Cindy kangen nggak sama adik-adik? Aku kangen banget loh sama adik-adik semua. Kak Esra Kangen gimana? dong, kangen Kangen dong, ya? Kak, iya. Kita semua kangen ya, tapi sambil menunggu waktu yang baik, kita semua tetap harus di rumah ya Kak Cindy, Kak Esra. Iya. Biar apa sih Kak? Biar virus coronanya tidak kena sama adik-adik dan keluarga adik-adik semua. Iya, tidak kena ke kita dan kita juga tidak menularkan ya Kak. Iya, betul. Sebagai bentuk kasih kita ya kepada diri kita sendiri dan juga kepada opa oma, kepada papa mama, mama, terus sama kakak dan adik kita ya. Dan teman-teman kita juga, dan teman-teman Kak. kita juga. Jadi nanti setelah semuanya sudah baik, kita bisa kumpul bareng-bareng lagi ya Iya, Kak. iya. Baik di sekolah, terus sekolah minggu, Tempat main tempat Kak. main. Nanti kita juga bisa jalan-jalan ke mall lagi ya Kak. Iya. Bisa makan enak lagi di luar. Nah, untuk itu adik-adik, kita mulai aja ya sekolah minggu kita lewat video ini. Yuk Kak, Oke. kita awal sekolah minggunya kita nyanyi dulu kali ya. Iya. Kita nyanyi lagu apa kabar ya adik-adik ya. Oke. Sambil bangkit berdiri ya. Ayo Semangat berdiri ya. adik-adik ya. Kita nyanyi bareng. Om dan tantenya kalau lagi menemani adik-adik juga bisa ikut berdiri. Sama papa mama juga olahraga bersama ya. Oke. Tepuk tangan ya. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Coba ada papanya atau mamanya enggak? Ayo kita Atau sama kakak adiknya Kak. Iya. Kalau misalkan ada kakak, ada adiknya, ayo kita ajak yuk. Yuk ajak ya. Iya, sekarang berapa Kak? Berdua? Kita berdua ya. Oke, berdua ya Oke, adik-adik. berdua ya. Oke, aku contohin deh kasih di sama Kak Esra. Tapi dari jauh ya? Tapi dari jauh. Oke. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar 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 putarlah, cari yang lain, cari yang lain. Ayo, ada berdua masih tapi Oh, cari masih yang berdua. lain ya. Oke. Ayo. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Ayo, ada lagi nggak adik-adik? Gimana kalau satu rumah Kak sekarang? Oke, barengan semua ya, gandengan Barengan semuanya semua, Kak ya. iya. Oke, gandengan tangan ya adik-adik ya. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Cari yang lain? Udah. Masih semangat kan adik-adik ya? Semangat Kak dong. Cindy, kita juga masih semangat ya Kak di sini Kak ya. Masih semangat ya. Sekarang kita punya lagu kedua. Punya lagu kedua. Oke. Adik-adik, pernah gak sih mikir kok ada virus corona ya? Apa Tuhan Yesus gak sayang sama kita? Sayang gak ya? Tetap sayang dong Tetap Kak sayang Cindy. dong Sayang ya. iya. Nah, malahan adanya virus corona ini malah sebuah ujian atau cobaan bagi adik-adik supaya adik-adik lebih cinta dan sayang sama Tuhan Yesus. Tapi meskipun kita di rumah, sebenarnya ini waktu yang baik juga yang diberikan Tuhan Yesus Kak Cindy, Kak Esra. Iya. Kenapa coba? Kita dikasih waktu buat berkumpul sama papa mama, Iya. sama opa oma. Biasanya
kita sekolah, papa mama masih kerja. Iya. Sekarang kita sekolah di rumah, papa mama bekerja di rumah. Kita jadi punya Bisa bareng-bareng waktu ya, Kak, lebih ya. banyak, Kak. Bisa berdoa bareng ya kan, Kak? Iya, Yang betul. tadinya buru-buru sekarang berdoanya bisa tenang ya kan, Kak? Terus kita bisa makan bareng, dari makan pagi, makan siang, Makan makan malam, malam. semuanya makan malamnya bareng-bareng, Kak. Iya. Iya. benar, Kak. Jadi kita bisa mengasihi keluarga kita lebih banyak lagi Iya, waktunya, lebih banyak lagi gitu ya, ya. Kak ya. Seperti Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Maka dari itu kita nyanyikan lagu Yesus cinta semua bangsa. Oke, mainkan Kak. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Putih, bumi dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Sekali lagi. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Putih, bumi dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Oke. Nah, setelah kita udah puji-pujian ya Kak, kita mau dengerin firman Tuhan. Siapa yang kangen dengerin firman Tuhan dari kakak-kakak sekolah minggu? Sebelumnya sudah pada pegang Alkitab belum? Oh iya, benar Kak. Kita harus siapkan Alkitab kita dulu, Kak. Iya. Yuk adik-adik. Adik-adik siapin Alkitabnya. Ya, siapin Alkitabnya. Kalau adik-adik sudah siapin Alkitabnya, kita mau berdoa ya adik-adik ya. Lipat tangannya dan tutup mata. Mari berdoa kepada Tuhan. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami hingga saat ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami, walaupun kami tidak bisa datang ke sekolah minggu, tetapi kami tetap mendapatkan firman Tuhan, bisa memuji dan memuliakan nama-Mu lewat video ini. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan dari Kak Ezra. Berkatilah agar Kak Ezra dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Berkatilah juga kami Tuhan agar firman yang kami dapatkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Silakan, silakan Kak Kak Ezra. Ezra. Kita mau buka Alkitab, Kak. Oke, silakan Kak. Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Sudah dibuka belum adik-adik Alkitabnya? Nah, kalau sudah dibuka, sekarang kita baca bersama-sama. Kaisra akan membacakannya dari sini ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu.
Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Wah, ternyata hari ini kita akan membahas tentang ada seorang bapak-bapak. Dia sudah tua, tapi adik-adik yang bikin sedih, bapak-bapak ini dia lumpuh. Apa sih lumpuh itu? Lumpuh itu adalah tidak bisa berjalan. Jadi sejak dia lahir, bapak-bapak ini hanya duduk saja. Terus tidak ada orang yang mengurusnya. Akhirnya bapak tua ini ditaruh di gerbang indah dekat bait Allah. Suatu hari, Kak Esra, tadi siapa nama muridnya Tuhan Yesus, Kak Esra, yang 2 orang? Petrus. Satu lagi siapa? Yohanes. Petrus dan Yohanes. Nah, Petrus dan Yohanes ini sedang berjalan menuju bait Allah. Mereka berdua mau berdoa. Ketika mereka tiba di tempat yang bernama Gerbang Indah, waduh, namanya bagus sekali ya. Namanya Gerbang Indah. Seharusnya yang dilihat itu adalah hal yang indah-indah, tetapi ternyata berbeda. Yang ada di situ adalah orang yang meminta-minta, orang yang miskin, sama ada bapak lumpuh tersebut. Saat bapak yang lumpuh itu lagi duduk, Petrus dan juga Yohanes melihat dia. Terus bapak lumpuh itu minta sedekah. Tapi ternyata Yohanes dan Petrus tidak punya tuh emas dan perak. Tapi kata mereka, aku punya sesuatu yang lebih dari itu. Terus Petrus menggenggam tangan orang lumpuh itu. Terus katanya, "Hai Bapak, dalam iman percayaku kepada Yesus Kristus, berjalanlah." Bisa nggak ya? Kira-kira orang lumpuh itu berjalan, apa tetap sakit ya? Tetap nggak bisa jalan? Bisa. Ternyata orang lumpuh tersebut bisa berjalan. Dia senang sekali. Iya, aduh. Dulu sudah lama sekali aku tidak bisa merasakan namanya berdiri. Aku hanya bisa duduk-duduk saja. Tapi sekarang aku bisa berdiri. Aku bisa berjalan. Aku bisa berlompat-lompat. Tapi tidak sampai di situ, adik-adik. Ternyata orang lumpuh itu tidak lupa untuk memuji Tuhan. Orang lumpuh itu memuji Tuhan. Bersyukur sama Tuhan ya, bersyukur sama Tuhan. Nah, orang banyak melihat kejadian itu. Loh, kan dia ini orang yang dari kecil yang gak bisa berjalan, tapi kok sekarang dia bisa berjalan ya? Waduh, banyak yang takjub dengan apa yang terjadi kepada orang lumpuh ini. Terus ternyata tidak sampai di situ. Bapak Petrus bukan hanya karena iman percayanya saja kepada Yesus dapat menyembuhkan, tapi dia juga mau digunakan Tuhan Yesus sebagai alat untuk menyatakan kasih-Nya kepada sesama manusia. Coba kalau misalnya nih Bapak Petrus
murid Tuhan Yesus tidak punya kasih, terus dia lihat nih ada orang yang minta-minta sama dia, paling dia cuma lewat aja, nggak mau nolongin. Tapi Petrus sayang nih kepada Tuhan Yesus, maka dia juga mau menyelamatkan orang lumpuh tersebut, mau memberikan kesembuhan kepada orang lumpuh tersebut. Nah, Kak Esra ke sini deh. Sama nih Kak Esra ke sini. Bapak Petrus sudah menolong orang lain. Nah, kita juga sebagai anak-anak yang percaya Tuhan Yesus, terus kita harus ngapain nih Kak? Kita juga harus menolong orang lain. Menolong orang lain. Nah, Kak Esra, kan sekarang nih ya, gara-gara corona, tukang ojek nih susah Kak, kan nggak boleh tuh naik motor berduaan kalau bukan keluarga Kak. Tukang jualan juga udah nggak boleh lagi jualan. Terus, waduh, ada juga papa mama ternyata dari adik-adik sekolah minggu kita yang harus berhenti bekerja. Kita harus ngapain nih Kak? Kalau papa mama kita masih bekerja, kita harus apa? Bersyukur Kak. Bersyukur kalau kita masih bisa makan enak. Iya. Kita masih bisa sehat Kak, terutama seperti itu. Terus apalagi nih Kak Cindy? Setelah bersyukur kita juga bisa loh membantu orang-orang yang di sekitar kita. Membantu ya. Kita misalnya nih, kan uang jajan kita sekarang disimpan nih Iya, Kak. Kalau kita nggak sekolah, bisa ya Kak? Dikasih. Papa mama boleh nggak nih uang jajanku kupakai untuk menolong sesama kita, misalkan orang jualan di sekitar buat kita, orang gitu. jualan. Harga tempe 5.000, tapi kita bisa bayar lebih dari 5.000 ya, sebagai bentuk pertolongan kita ya Kak. Iya betul Kak. Atau katanya di gereja kita juga ada tim COVID-19. Nah, kita bisa juga nih kasih ke gereja biar gereja menyalurkan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Terus Kak, menolong udah nih, apalagi nih Kak, kita harus berdoa. Kita doakan ya Kak, yang sekarang mungkin teman-teman kita atau tetangga kita atau orang-orang yang kita kenal yang mungkin sudah terkena virus atau yang membutuhkan pertolongan gitu kan, kita berdoa sama Tuhan supaya mereka bisa sehat. Ternyata berdoa itu Kak adalah juga bentuk kasih kita kepada Tuhan Yesus dan juga kepada sesama kita. Ya. Misalnya kita masih kecil nih, masih adik-adik yang TK pra-TK kan belum dapat nih uang jajan Kak, bisa berdoa bersama papa mama. Terus Kak, berdoa juga untuk papa mama yang masih bekerja sebagai bentuk kasih kita. Oh iya, mungkin masih papa mama ada yang bekerja juga ya Kak, nggak semuanya ada di rumah, tapi masih ada yang bekerja ya Kak. Iya. Sebagai bentuk kasih kita berdoa untuk papa mama agar saat bekerja tetap diberikan kesehatan. Terus pas pulang tidak membawa virusnya. Terus kita berdoa buat pendeta-pendeta kita di gereja Kak, agar tetap diberikan kesehatan, agar bisa tetap melayani kita semua di rumah ya Kak ya. Terus berdoa buat siapa lagi? Berdoa buat opa oma yang sudah lanjut usia, agar tetap diberikan kesehatan. Waduh Kak, ternyata sebagai anak-anak Tuhan Yesus kita bisa mencontoh Bapak Petrus dengan banyak hal. Dari berdoa, menolong sesama kita, bersyukur, itu merupakan bentuk kasih kita kepada Tuhan juga kepada siapa? Sesama kita. Wah, Kak Esra, sekarang kita mau nyanyi yuk. Kita mau nyanyi, tapi kita berdoa dulu kali ya Kak. Berdoa dulu. Boleh Kak. Kak Esra boleh pimpin Kak. Oke, adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan dari Kak Ezra. Terima kasih Kak Ezra. Sama-sama, Sekarang Ezra. kita mau berdoa yuk. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas firman yang masih bisa kita dengar sampai hari ini ya adik-adik ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikutin yang Kak Ezra ucapkan ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini kami bisa Kami bisa membaca membaca dan mendengar firman Tuhan.
dan mendengar firman Tuhan. Tolong bantu kami Tuhan, Tolong bantu kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. kami bisa berdoa, mengucap syukur, menolong sesama kami, itu sebagai bukti kami mengasihi Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Tolong juga Tuhan buat orang-orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau ngapain nih, Kak? Kita mau nyanyi lagi ya? Iya. Oke, diambil dulu ya gitarnya ya. Kita nyanyikan lagu KASIH. Berarti pakai gitar ya. Berdiri lagi, dong. berdiri. Berdiri lagi, Kak. Kita nyanyi KASIH ya. Ya. Adik-adik, sekarang kita udah mau selesai sekolah minggunya adik-adik. Terus sebelum kita menutup sekolah minggu kita hari ini, kita mau berdoa. Kita nggak mau nyanyi dulu, Kak, buat Mau nyanyi apa lagi? aku mau nyanyi apa ya, Kak ya? Bapak terima kasih ya. Atau nanti setelah berdoa. Setelah berdoa. Oke, gitu. Oke. Sip. Oke. Kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Ikuti Kasimi berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Terima kasih atas firman yang kau berikan kepada kami dan juga engkau memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walau kami tidak sekolah minggu, tetapi terima kasih atas segalanya Tuhan. Mulai dari kau berikan kami kesehatan, kau memberikan kami waktu bersama keluarga. Terima kasih juga dari firman ini kami belajar bahwa kami
bahwa kami harus tetap menolong menolong sesama kami dan berdoa kepada Tuhan. berdoa kepada Tuhan. Karena berdoa merupakan percaya kepada Tuhan dan doa kami akan dapat dikabulkan dikabulkan Tuhan, dan juga berdoa dapat didengarkan oleh Tuhan sebagai pertolongan kepada sesama kami, walaupun kami tidak menolong secara langsung. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Yuk adik-adik, untuk menutup doa kita pada hari ini, kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Selesai ibadah kita ya Kak? Iya, sudah selesai ibadah sekolah minggu kita ya pada hari ini. Iya. Nah, sampai jumpa di Sekolah minggu selanjutnya. Tetap semangat, tetap berdoa dan membaca firman Tuhan ya adik-adik. Iya. Semangat terus.